Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, di hari ini ya, tanggal 7 di bulan Juni 2023. Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian guys. Dan kita langsung saja menuju ke update berita hari ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk keadaan dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini mengalami kenaikan ya di 4,21% guys. Ini bagus banget dan sesuai dengan prediksi yang sudah saya prediksikan kemarin ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya 5,13% guys, setelah kemarin ya mengalami penurunannya hampir sama di 5%-an kemarin guys. Dan sekarang sudah terrecovery dan nanti kalau kita lihat di grafiknya ini bagus banget guys. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 3,4%. Begitu juga dengan BNB ya. Setelah kemarin terkena serangan ya dari SEC lagi dan mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Sehingga dalam waktu 7 hari mengalami penurunan sekitar 11% guys, dan sekarang sudah mulai terrecovery lagi guys. Dan kita nanti akan update ya perkembangan apa yang sudah terjadi ya perseteruan antara Binance dengan SEC kemarin ini. Kemudian untuk XRP juga terlihat mengalami kenaikan ya di 3,08%. Cardano masih belum terlihat kenaikannya ya. Kemudian untuk Dogecoin juga naik di 4%. Solana naik di 1% tipis guys. Polygon juga masih minus di 2%. Dan rata-rata di sini kalau kita lihat pergerakan dari altcoin cukup bervariasi ya. Tapi kalau kita lihat sebagian besar ini perubahannya hijau dan rata-rata antara 1 sampai 2% guys. Kemudian kalau kita lihat langsung bagaimana keadaan dari perubahan harga Bitcoin ya, sesuai yang ada di chart di sini untuk time frame daily-nya. Sesuai data dari TradingView di sini memperlihatkan bahwa close candle untuk kemarin ini bagus banget guys, dimana kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi setelah close candle kemarin langsung naik lagi dan sudah menembus di harga 26.000 dan juga 27.000 guys. Dimana untuk close candle-nya pun berada di atas resisten 27.000. Ini keren banget tentu saja ya. Dan ini membuktikan ya bahwa di harga support antara 25 ribuan itu menjadi titik support yang sangat kuat banget guys. Meskipun tidak menyentuh di harga 25.000 dolar ya, tapi baru menyentuh di harga sekitar 25.300-an, ini sudah rebound lagi guys. Dan ini membuktikan bahwa para investor ataupun pecinta kripto khususnya untuk Bitcoin ini banyak yang menunggu di area 25 ribuan guys. Dan kalau menurut saya pribadi ya, dengan adanya candle seperti ini kalau di pola chart pattern disebut sebagai bullish engulfing, dan efeknya biasanya dia akan meneruskan tren sebelumnya guys, dimana sebelumnya ini ada trennya hijau, artinya nanti ada kemungkinan besar untuk lanjut naik lagi mencoba retest di MA50 dan bisa saja akan mencoba retest juga di resisten 28.000 ini guys. Ini akan keren banget guys seandainya bisa menembus di harga 28.000 kemudian 29.000 dan target utamanya ada di 30.000 guys, yang merupakan resisten psikologi ya untuk harga Bitcoin saat ini guys. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Ini berhubungan dengan perkembangan ya dari update perseteruan antara SEC dengan Binance seperti yang dilaporkan di sini dari harian Crypto Slate, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC meminta perintah penahanan ya untuk pembekukan sementara aset dari Binance US. Ingat ya, aset dari Binance US ya, bukan dari Binance.com secara global ya. Jadi regulator juga menginginkan Binance US dan perusahaan terkait untuk mengembalikan dana dari pelanggan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengajukan mosi yang meminta perintah penahanan ya terhadap Binance US pada tanggal 6 Juni kemarin. Permintaan tersebut secara khusus ya meminta pengadilan untuk membekukan aset perusahaan induk Binance US yang secara kolektif beroperasi dengan nama BAM. Mosi SEC juga meminta agar dana Binance US dikembalikan kepada pelanggan bersama dengan bantuan lainnya. Selain itu, SEC telah meminta Binance sebagai perusahaan terkait Binance US ya, dan juga CEO Binance yaitu Changpeng Zhao untuk menunjukkan mengapa perintah awal tidak boleh dimasukkan. Ini berarti bahwa regulator ingin pembatasan diperlakukan sebelum persidangan. SEC juga bertujuan agar para terdakwa dipaksa untuk memberikan informasi tertentu dan dicegah untuk menghancurkan, menyembunyikan, atau mengubah catatan. Regulasi sekuritas mengatakan bahwa tindakan ini diperlukan ya dengan cepat untuk memastikan keamanan nasabah. Dikatakan bahwa para tergugat telah melanggar dan mengabaikan hukum Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan ia mencatat
bahwa banyak pertanyaan yang masih terbuka ya tentang transaksi antar perusahaan dan mengatakan bahwa beberapa terdakwa ini mengklaim ya bahwa mereka ini tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan. SEC awalnya mengajukan tuntutan terhadap Binance US dan pihak-pihak terkait pada tanggal 5 Juni kemarin. Chang Peng Zhao telah berusaha meyakinkan publik ya dengan mencatat bahwa perintah tersebut hanya akan mempengaruhi Binance US, bukan Binance.com jika permintaan dikabulkan. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini guys, untuk efek dari tuntutan SEC terhadap Binance ini mengakibatkan harga dari koin BNB ya, ini turunnya cukup lumayan banget guys. Dan memang sekarang sudah mulai terlihat adanya recovery meskipun belum maksimal ya. Dan sebenarnya secara pribadi kalau menurut saya ya, ini sebenarnya sangat bagus banget guys dengan adanya penurunan ini, karena bisa menunjukkan bahwa pergerakan grafik dari BNB ini sebenarnya sangat sehat banget guys. Dan ini adalah waktu yang tepat ya untuk bisa serok bawah lagi ya. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai dana lagi nganggur ya, lagi diem, kalian bisa gunakan atau manfaatin kesempatan ini untuk bisa masuk untuk serok koin BNB lagi guys. Kita lanjut ya ke informasi berikutnya guys. Seperti yang dilansir dari Cointelegraph ya. Jadi tidak hanya Binance yang menjadi sasaran untuk gugatan dari SEC ini guys. Dan SEC pun mencari gara-gara juga ya dengan melakukan penuntutan terhadap exchange terbesar kedua saat ini, yaitu Coinbase guys. Dan di sini diinformasikan bahwa SEC menggugat Coinbase karena melanggar peraturan sekuritas Amerika Serikat. Jadi gugatan SEC menuduh bahwa Coinbase beroperasi sebagai bursa sekuritas, pialang, dan agen clearing yang tidak terdaftar guys. Jadi hampir sama ya tuduhannya yang diberikan kepada Binance kemarin. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah mengajukan gugatan terhadap bursa kripto yang berbasis di New York yaitu Coinbase karena menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Gugatan SEC menuduh bahwa Coinbase tidak pernah terdaftar ya sebagai pialang bursa sekuritas nasional atau lembaga clearing, menghindari skema pengungkapan untuk pasar sekuritas. SEC juga menuduh bahwa beberapa token yang ditawarkan oleh bursa kripto tersebut termasuk Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Sun, Chilis, Flow, ICP, dan beberapa koin lain ini juga memenuhi syarat ya sebagai sekuritas guys. Seperti yang terlihat ya dari artikel di sini guys. Nanti kalian bisa baca lebih jelasnya ya. Jadi gugatan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa Coinbase telah beroperasi sebagai pialang sekuritas yang tidak terdaftar sejak 2019 dan hampir 2 tahun sebelum penawaran umum perdana pada April 2021 guys. SEC mengklaim bahwa program staking Coinbase mencakup 5 aset kripto yang dapat ditumpuk, menjadikan program staking sebagai kontrak investasi dan oleh karena itu merupakan sekuritas. Coinbase sudah bertempur dalam pertempuran staking dengan SEC, mengklaim bahwa produk stakingnya tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas meskipun Kraken sebelumnya telah menyelesaikan masalah dengan SEC dan menghentikan layanan stakingnya di Amerika Serikat. Menanggapi gugatan Coinbase terbaru, Ketua SEC Gary Gensler mengatakan bahwa pertukaran kripto tersebut diduga telah merampas perlindungan penting bagi para pelanggannya untuk mencegah penipuan dan manipulasi, serta menghindari pengungkapan yang tepat dan perlindungan terhadap konflik kepentingan. Gurbir Grewal sebagai Direktur Divisi Penegakan SEC mengatakan, seperti yang dituduhkan dalam keluhan kami, Coinbase sepenuhnya menyadari beberapa undang-undang sekuritas federal untuk kegiatan bisnisnya, tetapi dengan sengaja menolak untuk mematuhinya. Harga saham Coinbase turun 15% ya dalam pra-perdagangan setelah SEC mengumumkan gugatannya pada 6 Juni kemarin, di mana gugatan SEC terhadap Coinbase ini muncul hanya sehari setelah regulator sekuritas menggugat Binance karena melanggar undang-undang sekuritas dan menilap dana pelanggan katanya guys. Sementara Binance didakwa dengan 13 tuduhan pelanggaran di bawah berbagai undang-undang sekuritas. Tuduhan terhadap Coinbase telah membingungkan banyak orang di industri kripto, terutama karena Coinbase adalah perusahaan publik. CEO Binance Chang Peng Zhao bereaksi terhadap gugatan Coinbase dengan mengambil panggilan di SEC. Kemudian Paul Grewal sebagai kepala petugas hukum di Coinbase juga mengatakan ya kepada Cointelegraph bahwa ketergantungan SEC pada pendekatan penegakan hukum saja tanpa aturan yang jelas untuk industri aset digital merugikan daya saing ekonomi Amerika. Dia juga menambahkan, solusinya adalah undang-undang yang memungkinkan aturan yang adil untuk dikembangkan secara transparan dan diterapkan secara merata, bukan litigasi. Sementara itu, kami akan terus menjalankan bisnis kami seperti biasa. Banyak orang di komunitas kripto ya mempertanyakan bagaimana Coinbase diizinkan untuk go public pada tahun 2021 jika beroperasi sebagai broker sekuritas yang tidak terdaftar. Salah satu anggota kripto Twitter, The Wolf, mengatakan SEC yang menuntut Coinbase dapat mengurangi kelonggaran untuk Binance. Jadi semakin seru aja ya
drama yang terjadi bukan hanya pada Binance, tapi juga SEC mulai ramai lagi berseteru dengan Coinbase ini guys. Dan tentu saja kita akan update lagi, kita akan tunggu nanti seperti apa ya perkembangan dari drama-drama ini guys, karena ini cukup menarik untuk diikuti, karena nanti efeknya ini akan sangat berpengaruh ya terhadap dunia kripto guys. Apalagi Binance dan juga Coinbase ini merupakan exchange terbesar pertama dan kedua ya dari industri kripto ini guys. Kita akan nantikan. Kemudian bagaimana tanggapan ya dari Coinbase itu sendiri, seperti apa reaksi dari CEO Brian Armstrong. Ini akan cukup menarik guys, seperti yang dilansir dari halaman Crypto Globe, di mana CEO dari Binance yaitu Brian Armstrong ini menentang ya SEC guys, dan bersumpah untuk memperjuangkan aturan kripto ini. Nah ini menarik ya. Jadi seperti yang dilaporkan Crypto Globe hari ini di tanggal 6 Juni 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, ini telah menuduh Coinbase sebagai platform perdagangan aset kripto terkemuka beroperasi sebagai bursa sekuritas nasional yang tidak terdaftar guys. SEC juga menuduh Coinbase gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan program staking as a service aset kripto menurut siaran pers dari SEC guys. Co-founder dari CEO Coinbase yaitu Brian Armstrong menggunakan Twitter ya untuk mengekspresikan sikap perusahaannya ini dalam menanggapi tuduhan ini guys. Armstrong menyatakan bahwa Coinbase ini siap untuk membela industri kripto di pengadilan untuk mendapatkan kejelasan yang sangat dibutuhkan ya tentang peraturan mata uang kripto. Dia juga mengingatkan audiensnya bahwa Coinbase ini telah menjalani pengawasan SEC dan diizinkan untuk go public pada tahun 2021. Dia menekankan tidak hanya jalur langsung menuju pendaftaran, meskipun Coinbase telah berulang kali mencoba. Brian Armstrong menunjukkan ketidakkonsistenan dalam landscape regulasi dengan SEC dan CFTC memberikan definisi yang saling bertentangan tentang sekuritas dan komoditas. Brian Armstrong mengkritik pendekatan SEC dalam mengatur melalui penegakan hukum yang menurutnya merugikan industri kripto Amerika. Dan terlepas dari tuduhan tersebut, ia menyatakan keyakinannya pada posisi Coinbase dan hukum dan mencatat bahwa pengaduan tersebut semata-mata difokuskan pada definisi keamanan guys. Dan tidak lama ya dari pernyataan Brian Armstrong ini, harga dari Bitcoin ini langsung nanjak guys, dan ini membuktikan ya bahwa sebenarnya orang-orang itu sangat benci terhadap SEC ini guys, yang sangat menghalang-halangi ya untuk perkembangan industri kripto ini ke depannya guys. Dan tentu saja dari sikap Brian Armstrong ini akan membuat ataupun men-trigger ya, khususnya untuk Binance yang pasti juga akan menolak tuduhan tersebut. Dan secara umum Coinbase dan juga Binance ini akan menjadi percontohan ya buat exchange-exchange yang lain guys, karena secara industri kemudian secara apa ya istilahnya itu kayak bidang industri yang digelutinya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Binance dan juga Coinbase ini, sehingga mereka itu terwakili dari kasus yang terjadi di Binance dan Coinbase ini guys. Jadi kita masih akan nantikan perkembangannya seperti apa dramanya ini, karena akan cukup menarik guys. Oleh karena itu kalian tetap stay tune terus ya di channel kita ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian Crypto Potato. Jadi meskipun Binance ini sedang ada masalah ya dengan SEC, tapi Binance tidak menghentikan inovasinya guys, dimana seperti yang diinformasikan di sini bahwa Binance NFT untuk marketplace-nya ya, ini mengumumkan dukungan ya untuk koleksi NFT Bitcoin guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi Binance menggandakan upayanya di sektor token non fungible atau NFT saat mengumumkan dukungan untuk NFT Bitcoin pada hari Selasa di tengah gejolak yang parah di industri kripto ini guys. Pasar exchange NFT ini adalah pesaing terbaru ya yang masuk ke dalam lingkaran NFT Bitcoin setelah dukungan Magic Eden untuk hal yang sama guys. Menurut pembaruan terbaru, daftar yang baru ditambahkan termasuk Bitcoin Bandits, Bitcoin Frogs, Bitcoin Pizzas, Bitcoin Punks, Bitcoin Wizard, Block Legends, BTC The Gods, Clay Pepes, Doc Punks, dan lain-lain guys. Binance mengatakan bahwa NFT yang dimaksud didasarkan pada daftar ID prasasti yang disediakan oleh tim project. Anda sekarang dapat membeli, menyetor, menarik, dan mendaftarkan koleksi NFT tertentu dari blockchain Bitcoin di Binance NFT. Kedepannya ya, Binance ini berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak koleksi ke dalam NFT marketplace-nya, dan raksasa kripto ini baru-baru ini meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk bisa meminjam kripto ya sambil menggunakan NFT mereka sebagai jaminan. Pinjaman tersebut hanya tersedia untuk project NFT profil tinggi tertentu seperti Bored Ape Yacht Club atau BAYC, Mutant Ape Yacht Club atau MAYC, Azuki, dan Doodles untuk beberapa nama. Koleksi
Berat Crypto juga mencelupkan jari-jarinya ke pasar berbasis Bitcoin yang ramai setelah mengumumkan dukungan untuk prasasti Ordinals di pasar NFT-nya bulan lalu ini ya. Dan Binance NFT Marketplace ini memperluas daftar jaringan yang didukungnya pada kuartal pertama tahun ini ketika menambahkan koleksi NFT tertentu dari Polygon ke platform, di samping NFT di Ethereum dan BNB Chain. Perkembangan terbaru ini terjadi sehari setelah Komisi Sekuritas dan Bursa SEC mengajukan 13 tuntutan ya terhadap platform dan pendirinya CZ. Nah, ini menarik ya, dan tentu saja ini akan membuat industri NFT ini bisa bergejolak lagi guys, karena seperti yang kalian tahu ya, waktu peluncuran untuk NFT dari blockchain Bitcoin kemarin ini cukup ramai ya, dan transaksinya pun cukup besar sehingga membuat transaksi di jaringan Bitcoin ini naik cukup signifikan guys, yang mengakibatkan harga dari gas fee untuk transaksinya pun juga naik cukup lumayan guys. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Cointelegraph ya. Di sini diinformasikan bahwa blockchain optimism ini berhasil menyelesaikan hard fork yang disebut Bedrock dengan tujuan mengurangi waktu untuk setorannya dan juga biaya di layar 1 guys. Jadi peningkatan ini merupakan bagian dari serangkaian reformasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan modularitas dalam Optimism Stack yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan jaringan mereka sendiri menggunakan perangkat lunak. Jaringan Optimism menyelesaikan peningkatan Bedrock pada Juni tanggal 7 ya, dan mengurangi waktu setoran, menurunkan biaya lapisan pertama, dan memberlakukan fitur keamanan tambahan ya, menurut pengumuman dari pengembang jaringan OP Labs. Peningkatan ini merupakan bagian dari serangkaian reformasi yang menurut pengembang akan membantu menciptakan super chain jaringan Web3 guys, yang dapat diskalakan berdasarkan perangkat lunak OP Stack milik Optimism. Dalam sebuah percakapan dengan Cointelegraph ya, CEO dari OP Labs yaitu Carl Flores menyatakan bahwa Bedrock mengimplementasikan beberapa pengoptimalan gas yang ditemukan tim, mengurangi biaya ketersediaan data jaringan di Ethereum sebesar 40%. Pengurangan ini diteruskan ke pengguna dalam bentuk biaya gas yang lebih rendah di Optimism guys. Selain itu ya, peningkatan ini memungkinkan jaringan untuk mengenali reorganisasi rantai di Ethereum yang mencerminkan reorganisasi ini dalam saldo Optimism pengguna. Hal ini meningkatkan waktu setoran dikurangi menjadi 1 menit, di mana sebelumnya setoran dari Ethereum ke Optimism membutuhkan waktu rata-rata 10 menit ya, karena harus mendapatkan finalitas pada layer pertama guys. Dan selain perubahan langsung ini, peningkatan baru ini membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut ya dari Optimism Stack di masa depan, dengan tujuan akhir untuk membangun super chain multi jaringan, kata Flores. Ini memiliki fitur sistem bukti modular yang memungkinkan pengembang untuk membuat dan menyesuaikan jaringan blockchain mereka sendiri guys. Dan komponen validator perangkat lunak yang disebut OP-Gas memiliki kurang dari 1000 baris code yang berbeda ya dari versi Ethereum, yang berpotensi memudahkan validator untuk beralih. Pada tanggal 23 Februari kemarin, jaringan Base Coinbase mengumumkan bahwa mereka juga akan menjadi bagian dari super chain ini guys. Dan pada 24 Mei mereka membuat peta jalan yang merinci rencananya untuk peluncuran mainnetnya guys. Nah, ini menarik ya. Kita tunggu aja efek dari upgrade ini guys, apakah akan bisa mendongkrak harga dari token Optimism yaitu OP. Kita lihat aja nanti. Dan kita ke informasi terakhir ya, anggap saja ini adalah intermezzo seperti yang dilansir dari harian forecast ya. Dan mungkin kalian sudah tahu di mana Apple itu sudah meluncurkan produk untuk VR atau MR-nya guys. Dan ini keren banget kalau kalian melihat previewnya guys ya di beberapa video. Jadi Vision Pro VR dari Apple ini adalah pintu baru menuju metaverse guys. Dan headset ini mungkin bukan yang pertama ya, tetapi seperti CryptoPunks, headset ini akan mendefinisikan ulang cara kita melihat dan menggunakan NFT guys. Jadi sebuah portal ke metaverse telah terbuka dan titik asalnya adalah pengungkapan resmi Apple tentang headset Vision Pro VR yang baru mereka luncurkan ya di WWDC 2023 kemarin. Headset realitas campuran baru Apple ini adalah hal yang paling signifikan ya yang terjadi pada token non-fungible atau NFT sejak CryptoPunks kemarin guys. Jadi informasi ini apakah akan membuat industri metaverse akan bergejolak lagi atau akan hype lagi seperti sebelumnya guys? Karena ini keren banget guys, kalau saya lihat ya di preview di beberapa video ini keren banget guys. Dan fitur-fiturnya kalau saya lihat itu cukup keren. Nanti kalian bisa lihat sendiri di beberapa video-video tentang kacamata VR atau Vision Pro VR ini guys. Dan tentu saja kita akan lihat bagaimana efek dari kacamata ini yang dari Apple ini ya. Dan seandainya saja penggunaan dari VR ini bisa sangat masif ya, maka tidak menutup kemungkinan industri metaverse dan juga NFT ini bakal ramai lagi seperti sebelumnya guys. Dan ini akan menjadi awal baru ya dalam industri kripto ini, dan ini akan menjadi sejarah baru dalam industri perdagangan, dalam industri perfilman, NFT juga,
Bahkan nanti teknologi VR ini bisa digunakan ke berbagai segi ataupun segmen industri ya. Ini akan keren banget guys. Oke, kita akan nantikan nanti seperti apa perkembangannya guys. Dan seperti biasa, kami selalu menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti, kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.